Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala al-umuri. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Bismillah. Mari teman-teman kita hadirkan lagi ngaji kita, ngaji filsafat kita. Sebelum dimulai ngaji saya ngomong dulu ya. Itu saya kemarin tiba-tiba saja dapat ucapan selamat ulang tahun banyak sekali. Padahal saya sudah ulang tahun. Ya. Jadi rupanya ada yang bikin akun atas nama saya. Kemudian dengan foto saya juga. Nah, bagian identitasnya ditulis ulang tahunnya itu kemarin. Sehingga, wah, saya senang sekali akhirnya karena dapat banyak sekali doa. Semoga sehat selalu, semoga tambah semangat, semoga alhamdulillah ternyata dapat banyak doa. Ini saya ingin mengumumkan sesuatu teman-teman ya, bahwa saya tidak bermain medsos. Jadi kalau ada akun Twitter, Instagram yang itu atas nama saya pastikan itu bukan saya. Meskipun fotonya pakai foto saya. Ya, yang medsos saya mungkin ya cuma WhatsApp, WA itu. Bisa kalian Facebook ada, cuma saya fotonya dan ingin memulihkan harus biasa jalan dengan tempatnya kalian nanti tag kalau ada berita apa informasi apa silahkan saja. Jadi ini biar tidak tidak salah paham. Jadi kadang-kadang yang diposting orang aneh. Nah, zaman dulu juga pernah WA di cloning. Apa yang namanya bukan cloning, cuma pakai nama saya, kemudian itu nomornya bukan nomor saya, fotonya dari foto saya. Kemudian ngirim WA kemana-mana yang isinya lewat nomor sama lewat FB. Ya, teman-teman ngerti lah ya kalau tiba-tiba ada kiriman di media sosial yang dari saya kan mestinya kelihatan gaya masuk berarti tiba-tiba saya lewat gitu. Baik, ya ini biar tidak keliru. Jadi untuk medsos itu ya, saya banyak sekali akun Twitter itu. Tadi saya cek di Twitternya saya itu yang pakai nama saya ada sekitar 14 atau 15 nama. Belum yang dibalik-balik. Ada yang dibalik jadi Pak Iswahuddin, ada yang tapi fotonya memang belum dari kalangan yang ada di online. Baik, jadi itu saja untuk teman-teman adik-adik. Silakan saja ngaji ini diambil manfaat sebanyak mungkin sejauh yang teman-teman mampu dan mau, cuma tetap hati-hati karena dunia maya itu kan dunia yang sampai hari ini kita masih perlu banyak urusan norma, tata, dan pengendalian diri. Pelajaran kita tentang akhlak, etik, moral itu kan sebagian besar itu pelajaran itu dunia nyata. Sementara untuk dunia maya kita mungkin masih perlu banyak konsep-konsep baru, kita perlu banyak improvisasi baru. Ini bagian dari PR kita.
Baik, bismillah kita mulai ngaji kita, melanjutkan eksplorasi kita tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Malam hari ini terakhir yang dimiliki oleh manusia, minggu depan bukan manusia lagi yang punya, tapi kecerdasan buatan. Nah, malam hari ini kita belajar sebentar tentang anugerah kecerdasan intelijensi yang diidentifikasi oleh seorang tokoh yang terkenal dari dunia psikologi pendidikan, yaitu namanya Howard Gardner. Teman-teman yang bidangnya pendidikan mungkin pastinya sudah pernah mendengar nama ini. Teori ini bagi saya menarik, bagian dari muhasabah kita, pembacaan kita tentang diri kita, yang ternyata Allah itu begitu sayangnya, begitu memuliakan manusia, sehingga diberi aneka rupa anugerah kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluknya yang lain. Nah, teorinya Gardner ini nanti akan menegaskan itu lebih jauh. Kemarin minggu pertama kita kenal kecerdasan emosional, kemudian minggu kemarin kita kecerdasan spiritual. Hari ini kita ketemu 9 kecerdasan yang dirumuskan oleh Gardner. Nah, baik, bismillah kita mulai pelan-pelan saja. Yang penting ada sesuatu yang kita pahami. Mungkin ini bahan muhasabah yang menarik menurut saya tentang diri kita, apalagi yang muda-muda. Saya awali quote justru dari Diogenes. Ini menurut saya menarik. Man is the most intelligent of the animals and the most silly. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang paling cerdas, paling intelek di antara binatang. Tapi juga kelakuan yang sering-sering kita lihat, manusia itu kayak makhluk yang paling bodoh. Dia diberi anugerah the most intelligent, tapi kelakuan yang the most silly. Manusia itu idealnya ahsan takwim, tapi kelakuannya asfala safilin. Ini bahan kita berikutnya. Kita diberi perangkat intelijensi yang luar biasa, tapi kok kita tidak bisa memakainya dengan optimal. Kita bahkan asfala safilin. Kalau pakai teori Imam Ghazali kan manusia itu bisa ahsan takwim, bahkan melebihi malaikat. Kenapa? Ya kalau malaikat memang tidak diberi hawa nafsu, sehingga pasti patuh, pasti taat, pasti baik. Manusia diberi intelijensi, tapi juga diberi hawa nafsu. Nah, manusia yang baik lebih baik dari malaikat. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau malaikat kan patuh, pasti baik. Tapi kalau manusia itu jelek, kelakuannya seperti binatang, sebenarnya dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia punya intelijensi, dia punya akal. Binatang kurang ajar, ya wajar dia tidak punya intelijensi, tidak punya akal. Binatang kok ini Pak, bebek saya ini kok sukanya selingkuh ya Pak, ini ya wajar binatang, dia tidak punya akal. Kalau manusia kok bejat kelakuannya, kok kurang ajar kelakuannya, itu bisa disebut salah satu ilmu yang punya akal. Nah ini si bedanya jenis. Jadi manusia itu yang paling intelijen, dia punya ketinggian intelektual, sayangnya kelakuannya paling memprihatinkan. Maka penting kita belajar tentang mengoptimalkan intelijensi yang kita pelajari satu bulan. Baik, bismillah kita mulai.
Kita awali dari definisinya ya. Saya kutipkan langsung. Sebenarnya ada sedikit beda definisi karena Gardner ini menulis tentang multiple intelligence itu sejak tahun 1989. Definisi yang awal sebenarnya mirip saja, tapi saya ambil yang terakhir, yang ini agak panjang. Jadi intelijensi itu biopsychological potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve the problems or create products that are of value in a culture. Jadi intelijensi itu satu potensi biopsikologis. Jadi biopsikologis itu ada unsur biosnya, ada unsur psikisnya. Ini kalau dalam bahasa agama mungkin pasnya ada satu fitur yang dimiliki oleh manusia untuk memproses satu informasi yang dapat diaktifkan dalam satu lingkungan budaya untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu budaya. Saya yakin kalian tidak terlalu paham. Harusnya memang begitu amat ya. Baik, kita pecah, kita ringkas. Jadi intinya yang disebut intelijensi itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan problem yang nanti akan kita selesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk membuat sesuatu atau memberikan sesuatu yang dianggap berharga dalam satu budaya tertentu. Itu namanya intelijensi. Jadi orang pintar itu, intelek yang intelijen itu, dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa mengidentifikasi masalah, dan dia bisa memberi kontribusi, memberikan sesuatu yang berharga yang berhubungan dengan masalah tadi dalam satu lingkungan budaya tertentu. Ini nanti akan lebih lama kalau kita belajar kebelakangan. Ya boleh kita terjemahkan sederhana saja seperti biasa, intelijensi itu yang kecerdasan. Jadi bagaimana potensi manusia untuk mengelola hidupnya sesuai dengan, kalau bahasa zaman dulu ada istilah akal budi. Jadi ada akal dan budi. Cuma ini nanti dirinci oleh Gardner, jadinya tidak hanya satu, tidak hanya dua atau tiga. Kan zaman dulu ada yang menganggap intelijensi itu ya akan rasio IQ saja. Nah, belakangan kemarin ketika kita belajar emosional kan terbukti bahwa ternyata emosi lebih berpengaruh dalam hidup. Kemarin juga kita belajar bahwa ternyata ada kecerdasan spiritual. Hidup ini tidak cukup hanya pakai akal, pakai emosi, dia juga perlu makna. Biar berarti hidup ini. Nah, kecerdasan spiritual masuk juga. Nah, Gardner nanti mengatakan tidak cuma itu, banyak yang lain. Makanya tadi saya sebut ada 9. Jadi ada 9 aspek kecerdasan yang kita miliki. Dan itu macam-macam. Baik. Nah, sebelum masuk ke jenisnya, kita lihat pengaruhnya. Faktor yang itu tulisannya hanya nyambung ya, mempengaruhi. Dalam faktornya jadi mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi intelijensi. Jadi kepandaian seseorang itu
kecerdasan seseorang itu dalam aspek apa saja. Nanti macam-macam kalau kita itu ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal, musikal, verbal, logis, matematis, dan lain sebagainya. Ada yang saya sebut 9, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama apa? Pembawaan. Jadi pembawaan ini semacam habit, kebiasaan, karakter yang terbangun sejak kecil. Ini namanya pembawaan. Jadi ada orang yang pembawaannya mudah marah, ada orang yang pembawaannya santai, ada orang yang pembawaannya cengengesan, ada orang yang pembawaannya manuver, ada orang yang bagaimana pembawaan. Ini nanti mempengaruhi perkembangan intelijensi, mempengaruhi perkembangan kecerdasan kita dalam berbagai aspeknya. Ya, semoga teman-teman punya pembawaan yang menguntungkan untuk perkembangan intelijensi. Jadi, karena intelijensi kalau di teorinya Daniel ini bukan harga mati. Jadi, kalau selama ini mungkin dulu teman-teman nanti seperti IQ itu kan harga mati. IQ itu berapa? Wah, IQ saya di bawah standar Pak. Jadi harga mati. Soalnya kalau sudah begitu terus dunianya kiamat sebenarnya. Mungkin lebih pintar dan mungkin nanti sukses, mesti dia jelek dan lain sebagainya. Tapi nanti ada beda perspektif tentang itu. Kalau di teorinya gagal, maka pembawaan jadi penting. Saya itu tipenya memang orangnya pemarah sifatnya. Itu pembawaan itu juga harga mati. Kalian bisa kok membangun profil yang baru, karakter yang baru. Pak, saya itu memang ditakdirkan harus sebagai makin memarah. Enggak, kalian bisa. Jadi, kalau kalian malas itu sudah, itu blok yang luar biasa, penghalang untuk apapun. Musuh besar itu bukan orang lain kalau malas. Musuh besar itu ya dirimu sendiri. Jadi ya jangan menyerah dengan pembawaan. Kalian masih bisa kok diubah seperti apapun yang kalian mau. Tapi saya ini sudah tua loh Pak. Masa meskipun tua bisa kok diubah. Banyak loh orang itu yang mudanya alit, tuanya malah nakal. Gak harus dibalik, mudanya nakal, tuanya alit kan biasanya begitu. Yang sebaliknya juga banyak. Jadi pembawaan itu bukan hanya sama. Jadi bisa dikelola. Yuk, kalian punya ideal apa, bentuk dirimu seperti itu. Pasti bisa. Memanusiakan makhluk yang punya karakter mukoyah, dia bisa milih. Terserah kalian yang membentuk karaktermu seperti apa. Yang kedua, kematangan. Nah, kematangan ini biasanya buah dari belajar dan pengalaman. Tambah banyak belajar, tambah pernah ngalami macam-macam, tambah mantap. Orang tambah mantap itu tambah mudah dimotivasi, mudah didorong, mudah ditingkatkan kapasitasnya. Itu mudah tambah mudah diatur, tambah dewasa. Nah, ini mempengaruhi dalam kita meningkatkan intelijensi. Yang ketiga, pembentukan. Kalau ini hubungannya dengan pendidikan, penanaman, lingkungan sekeliling dan lain sebagainya. Jadi kalau ini memang proses sengaja menanamkan atau meningkatkan kecerdasan kita, ini namanya pembentukan. Ya tentu saja ini berpengaruh terhadap level kecerdasan kita. Kemudian yang keempat, minat. Nah, keinginan. Yo, kalau kita kapasitasnya apa, kemampuannya apa, yang bisa ditingkatkan yang mana, itu biasanya yang kita minati. Jadi misalnya, Pak, saya itu hobinya musik, Pak. Nah, minatnya kan ke musik. Kita punya kecerdasan musik, tapi sama orang tua saya itu diminta untuk jadi kiai, ya, Pak. Ini sering juga kalau bahasa Jawa tidak nyambung.
Maka sulit dari situ meningkatkan intelijensi yang kita inginkan. Kita inginnya meningkatkan yang musiknya, orang tua mungkin maunya berbeda. Ya, komunikasikan yang baik. Jadi minat menentukan mempengaruhi intelijensi. Maka saya nggak tahu masih bisa nggak teman-teman mikir kira-kira aku jurusanku cocok apa enggak yang aku ambil selama ini. Itu hubungannya dengan minat. Ada nggak di sini yang Pak saya itu kok bisa ya Pak jurusanku itu padahal minatku bukan di situ. Itu alamat kamu nggak optimal, nggak maksimal. Solusinya dua, kamu ganti jurusan atau ganti minat. Sama, minat juga bukan harga mati ya, kayaknya bicara dia. Ya, saya coba mencintai orang-orang jurusan saya, mungkin bisa juga. Jadi, oke, itu yang keempat. Ini juga menentukan nanti peningkatan secara intelijensi. Ya, kalau bukan bidangmu ya gimana? Oke, nah yang kelima tentu saja kebebasan. Keterikatan, ketakutan, mungkin ketergantunganmu menentukan nanti pilihan minat termasuk peningkatan intelijensi. Kalau kamu tidak bebas, tidak bisa mengeksplorasi dirimu secara sepenuhnya. Jadi kebebasan jadi prasyarat. Orang tidak bebas itu tak saya ini pilih ini, tapi kalau saya pilih ini nanti tidak bisa ini, nanti dimusuhi sama ini, nanti tidak disayang sama itu, kamu tidak bebas berarti. Sehingga kamu tidak mampu mengeksplorasi, mengarahkan dirimu sendiri. Kalau tidak bebas ya nanti sulit mengembangkan intelijensi. Jadi perhatikan teman-teman nanti yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Apakah pembawaanmu sesuai atau perhatikan pembawaanmu apa yang memang harus mengembangkan sesuai pembawaanmu. Yang kedua, pematangan dirimu itu nanti akan mempengaruhi intelijensi. Yang ketiga, pembentukan proses-proses yang kalian tempuh. Pendidikan apa, pelatihan apa, itu yang mempengaruhi. Kemudian minat tadi dan yang terakhir kebebasan. Kalau lima ini unggul semua, baik semua, mendukung semua ya, intelijensi semua akan mudah ditingkatkan. Baik, nah ini yang saya sebut 9 tadi. Kita itu punya 9 jenis intelijensi. Yang pertama, verbal linguistik, kecerdasan dalam berbahasa. Yang kedua, mathematical logic, kecerdasan berpikir matematis matematika. Yang ketiga, visual spasial, kecerdasan yang berhubungan dengan ruang. Nanti ada penjelasannya satu-satu. Yang keempat, kecerdasan fisik ketubuhan, body, kinestetik. Yang kelima, musikal, ritmik, kecerdasan yang berhubungan dengan musik irama. Yang keenam, interpersonal, hubungan dengan orang lain. Ini juga butuh kecerdasan. Yang ketujuh, intrapersonal, hubungan dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak akur dengan dirinya sendiri. Dulu pernah kita bahas di self-love. Kerjaannya marahi dirinya sendiri, terus kecewa dengan dirinya sendiri, terus. Nah ini kemungkinan dia kurang cerdas, intrapersonalnya. Awalnya teorinya gagal, kalau gramatika itu 7 kecerdasan, tapi nanti tahun 97 dia nambah 1 lagi kecerdasan, yaitu naturalis. Tahun 99 ditambah lagi 1 kecerdasan eksistensialis.
Jadi manusia itu akhirnya punya 9 jenis kecerdasan. Dan itu kita sebenarnya punya 9-9. Kita punya semua itu, hanya saja mungkin ada yang menonjol, ada yang tidak. Jadi, pasti ada 9 di dalam diri kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi sama sekali. Pak, musik itu saya nggak ngerti sama sekali. Ya, tapi kan pasti ada level tertentu kecerdasan musik dalam dirimu. Buktinya kalau kamu suka lagu tertentu, senang mendengarkan ini, senang mendengarkan itu pasti ada. Jadi, buktinya apa? Kalau kamu kursus musik kan nanti juga bisa seperti itu. Meskipun mungkin yang kursus seperti itu sasar. Tapi kan ada, berarti kan potensi kecerdasan itu. Nah ini multiple intelligence. Nanti kita bahas satu-satu. Isinya dari 9 jenis kecerdasan. Nah ada quote yang bagus dari Gardner. Kata dia, kita semua adalah orang yang cerdas sebenarnya, tapi dalam hal yang beda-beda. Nah, ini menurut saya nanti akan jadi keyword kata kunci. Tidak ada orang itu yang tidak pintar. Semua orang pintar, hanya saja mungkin belum ketahuan bidangnya. Maka tadi kalian saya tanya, minatmu dan jurusanmu nyambung. Jangan-jangan tidak nyambung. Sehingga harusnya kalian itu menonjol misalnya bidang logika atau matematika, kuliahnya malah bidang fisik olahraga misalnya. Nah, itu kan perkara batin. Sulit berkembang, kenapa? Ternyata tidak nyambung kecerdasan dirimu yang menonjol dengan bidang yang kamu ambil. Bukan berarti kamu tidak mungkin sukses di situ, tapi jadinya tidak optimal. Yang dilatih pelan-pelan juga bisa. Jadi ini nanti akan jadi teorinya Gardner multiple intelligence, bahwa setiap orang itu cerdas kalau ketahuan bidangnya yang pas. Jadi kamu jangan mau dibilang orang bodoh, jangan mau dibilang orang tidak pintar. Bilang saja sebenarnya pintar, cuma belum jelas saja bidangnya apa. Yang bagian ini saya memang tidak terlalu paham, tapi yang tidak tahu saya juga tidak paham. Nah, kenapa ya setiap orang cerdas? Maka janganlah kita sekedar menghakimi orang, bahasa kamu bodoh, bahasa kamu tidak pintar. Setiap orang pintar. Hanya saja mungkin pas yang itu bukan bidang kita. Nah, maka upaya kita mendidik diri kadang-kadang hakikatnya adalah upaya kita mengelola gabungan intelijensi tadi. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana memanfaatkan rangkaian intelijensi tadi. Kita punya 9. Nah, bagaimana kita mengelola 9 kapasitas tadi yang mungkin tidak rata semua sama, ada beda-beda. Berarti kita perlu, kalau bahasa filsafat, kita perlu muhasabahnya lebih detail lagi tentang diri kita dengan 9 kapasitas tadi. Baik, nah ini tata kelolanya, rumus-rumusnya memahami yang 9 tadi. Jadi asumsi-asumsi dari 9 kecerdasan yang kita miliki. Yang pertama, ya setiap orang punya potensi untuk memiliki aneka ragam kecerdasan. Dan harus satu kok yang setiap orang menonjol. Mungkin saja ada orang yang menonjol interpersonalnya juga menonjol, kemudian kinestetiknya menonjol, musiknya menonjol, mungkin saja. Pak, saya dari 9 kelihatannya yang kuat 5, Pak. Bisa saja. Pak, dari 9 saya yang kuat 8, Pak. Saya ingin melengkapi 9, jadi yang satu ini saya akan latihan mati-matian biar ahli semua. Bisa terus.
Itu yang saya sebut anugerah Allah tadi, yang luar biasa untuk kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan pemanfaatannya atau tidak. Nah, jadi rumus pertama itu, mari kita perhatikan diri kita. Kita itu punya banyak, tidak hanya satu. Kalau matematika nilainya jelek, belum kiamat, masih ada 8 yang lain. Kalau bahasa Inggris, bahasa daerah, kalau nilainya jelek, itu kan berbahasa. Tidak usah khawatir, masih ada jenis-jenis bahasa yang lain. Jadi pasti ada yang konjol. Pak, rasanya kok tidak ada sama sekali lagi ya. Dipilih yang kamu minat, latih. Baik, yang kedua, semua kecerdasan dimiliki oleh manusia dalam keadaan yang tidak persis sama, bisa dieksplorasi, ditumbuhkan, dikembangkan. Seperti yang bilang tadi, tidak ada harga mati kok. Kalian, Pak, mungkin memang saya tidak bakat matematika. Kalau kamu memang ingin pintar matematika, bisa. Karena kamu punya daya intelijensi itu. Ya berarti belajar. Mungkin bedanya dengan yang unggul di bidang matematika dan tidak, yang unggul mungkin lebih cepat belajarnya. Kita lebih lambat, tapi bisa. Jadi itu rumus kedua. Jadi orang-orang tidak sama tingkat daya intelijensinya di setiap bidang, tapi bisa dieksplor, bisa ditumbuhkan, bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga, diri kita ini, profil kita itu sebenarnya ya kombinasi dari 9 tadi. Pak, saya itu ahli di nomor 1, nomor 3, nomor 5. Saya nomor 4, nomor 7, nomor 9. Nah, ini rumus diri kita. Silakan nanti jadi bahan saya ada di mana. Yang keempat, seperti tadi, kita bisa meningkatkan daya intelijensi semuanya. Meskipun nanti ada yang mudah, ada yang tidak. Ya, yang mudah mungkin yang memang kita minat di situ ada dukungan dan lain-lain. Sementara yang sulit mungkin yang bisa ada terlalu. Yang kelima, untuk mengembangkan intelijensi ya tentu saja kita perlu dukungan, perlu belajar, perlu ada yang bimbing, ada yang menuntut, yang lebih ahli, akan lebih cepat. Nah, tidak ada selanjutnya. Yang keenam, tidak bisa yang 9 tadi dianggap ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Semuanya setara. Pak, yang paling penting dari 9 itu mana? Tidak ada. Semuanya penting. Hidup kita perlu 9-9-nya. Jadi kita perlu, Pak, saya tidak ngerti matematika. Dalam hidup itu kita butuh sedikit-sedikit, misalnya bukan sarjana matematika, tapi kan juga butuh matematika, butuh logika, butuh musik, butuh interpersonal, intrapersonal, bahkan nanti butuh eksistensial untuk kita melakukan realisasi diri. Nah, jadi ini rumusnya. Yang terakhir, ada kalanya satu kegiatan memerlukan beberapa intelijensi. Ada kalanya satu intelijensi, satu kecerdasan untuk beberapa bidang kehidupan. Ngaji ini misalnya kan butuh beberapa kemampuan. Kalian perlu kemampuan berpikir, logika. Kalian perlu kemampuan intrapersonal. Ini berhubungan dengan banyak orang. Gak boleh sama untuk diri. Gak bisa bebas lonjor karena khawatir sudah jelas. Gak bisa melakukan apa-apa karena banyak yang lain. Ini intrapersonal, menghargai yang lain dan sebagainya. Kemudian mungkin di forum ini butuh kemampuan berbahasa. Nah, harus ngobrol. Termasuk saya, apalagi saya memang betul ngomong bahasa. Kalau saya tidak ngomong sama sekali, ya tidak jadi ngaji. Ngomong pun ya harus yang bisa dipahami. Kalau saya ngomongin ngaco, kalian kan rumit, tidak nyambung. Nah, ternyata butuh kemampuan itu. Mungkin butuh juga kemampuan kinestetik tertentu.
Gimana caranya saya duduk tapi tidak kelihatan cara bersila yang gak bikin selama 2 jam. Gimana cara? Loh, itu kita setting. Jadi kemampuan fisik dari di satu kegiatan kita perlu beberapa kecerdasan. Mungkin nanti ada satu kecerdasan untuk beberapa kegiatan. Jadi contohnya apa? Mikir misalnya loh, banyak tidak yang butuh kemampuan logis. Apalagi kinestetik, kemampuan berjalan, kemampuan berlari, kemampuan itu perlu banyak intelijensi. Jadi ternyata manusia itu memang unik. Kita isinya dan misteri-misterinya luar biasa. Makanya ngaji kita ini lari kemana-mana, ada ke dunia pendidikan, ada ke dunia biologi, ada ke dunia teologi, tasawuf, macam-macam. Itu untuk menemukan pencerahan-pencerahan dari berbagai dunia. Meskipun banyak orang lain, ini ngaji filsafat tokoh yang berbahasa ada terus dan kita nikmati saja wawasan-wawasan baru, pembacaan alternatif tentang manusia. Baik, nah yuk kita jelajahi satu-satu ya. Siapa tahu nanti muncul minat baru kita terhadap diri kita sendiri. Siapa tahu nanti ada hal yang ternyata aku ini punya, menarik untuk dikembangkan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Ini kecerdasan saat kita menggunakan bahasa. Semakin orang cerdas secara verbal linguistik, semakin canggih dia menggunakan bahasa. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak, saya itu loh Pak, kalau ngomong itu, teman-teman kok malah bingung semua ya. Saya itu ngomong bahasa, berarti perlu latihan. Itu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan berbahasa. Pak, saya itu kalau nulis itu Pak, perasaan ya sudah maksimal. Tapi kalau saya baca lagi perlu ya Pak, tidak mungkin tulisan saya Pak. Itu betul kecerdasan verbal linguistik. Saya sudah capek-capek menjelaskan, tapi tetap melongo saja. Tidak paham saya ngomong apa. Itu kecerdasan verbal linguistik. Jadi termasuk juga kemampuan mendengarkan. Itu juga kecerdasan linguistik. Ada orang itu dengan penjelasan pendek satu kalimat langsung paham. Ada orang yang sulit, perlu dijelaskan diulang-ulang, diarahi yang panjang baru dia paham. Ini juga berhubungan dengan kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik kemampuan mendengar dan merespon kata-kata, kemampuan membaca, menulis, dan diskusi. Itu istilahnya menikmati. Pak, saya tidak terasa membaca banyak-banyak itu Pak. Kemungkinan perlu meningkatkan kecerdasan bahasanya. Pak, saya sulit Pak bikin kalimat panjang-panjang. Itu mungkin perlu latihan lagi. Pak, saya sama besok disuruh nulis makalah 10 halaman. Pakai kata-kata sendiri Pak. Sulit saya Pak. Nah, akhirnya saya bikin spasi 4 dengan saya dulu dosennya kasih petunjuk. Ini hubungannya dengan kecerdasan verbal ini. Ada orang yang canggih sekali, pintar sekali. Sebenarnya idenya sedikit, tapi bisa jadi tulisan panjang. Itu kemungkinan berhubungan dengan kecerdasan verbal. Baca panjang lebar ratusan halaman, intinya hanya setengah halaman. Terakhir itu kesimpulannya, wala cuma ini loh. Nah itu pinter orang, bisa panjang. Itu kecerdasan berbahasa. Termasuk mengingat, menghafal. Itu kecerdasan verbal. Ada orang yang cepat sekali menghafal, ada orang yang sulit berpikir menghafal lama. Nah ini kecerdasan berbahasa. Jadi termasuk kepandaian belajar bahasa yang berbeda.
Mungkin teman-teman belajar bahasa Inggris sejak SMP sampai kuliah, kumpulnya masih memperingatkan jangan-jangan itu. Nah, saya bilang tadi kecerdasan ini bukan harga mati ya. Bisa kok kalian punya seperti yang upgrade latihan yang banyak. Yo secerdas apapun kalau tidak pernah dipakai, tidak pernah latihan, bisa jadi kesalip dengan yang tidak terlalu cerdas tapi sering latihan, sering dipakai. Kalian belajar bahasa Inggris sejak SMP tidak pernah dipakai, dipakainya di kelas saja. Dibandingkan mungkin saudara-saudara kita yang TKI, TKB di luar negeri, atau garis tulis-tulis yang ada di tempat-tempat wisata, mungkin kalah kalian sama mereka. Kenapa mereka aktif dipakai? Meskipun awalnya mungkin ya modalnya nekat saja, tapi sukses mereka karena dipakai, dilatih terus. Padahal kalian yang belajar teori, yang menghafalkan grammar dan lain sebagainya, tapi bahasamu tidak berkembang. Kenapa tidak dilatih? Itu yang disebut dengan harga mati. Jadi ini kompetensinya kecerdasan verbal itu kemampuan berbahasa. Nah, ya latihannya, latihan bicara, mungkin storytelling, sering-sering cerita, bermain dulu, membaca, nulis puisi. Nah, ini coba latihan nulis cerita. Kalau tidak ada cerita, misalnya Pak, saya nulis cerita kalau tidak ada puisi. Kalau puisi kan bisa kalimatnya tidak nyambung, tidak cocok, ya pokoknya itu puisi. Nah, apa itu namanya orang latihan. Latihan diskusi ngomong berdua atau bikin forum diskusi. Kalau ada forum-forum diskusi, latihan tanya, angkat tangan. Nah, ini akan melatih kemampuan berbahasa. Ya kalau malu ngomong sendiri lagi rekam nanti didengarkan. Biar kamu tahu, oh iya ternyata kalau saya ngomong itu berlepotan, itu saya dengar sendiri. Ternyata begini ya rasanya mendengarkan saya ngomong itu. Nah itu boleh, itu latihan verbal linguistik. Nah, ya profilnya orang yang cerdas di sini, ya tentu saja para penulis, penyair, pengarang, orang yang mungkin MC yang bisa ngomong, tidak-tidak yang diskusi, pengaji, pemateri dan lain sebagainya. Ini perlu kecerdasan verbal linguistik tertentu. Kalian bisa kok kalau mau latihan. Di ibarat program itu 9 kecerdasan tadi itu sudah terinstal dalam diri. Hanya saja ada satu menonjol, satu tidak. Itu karena kan kebetulan yang kamu pakai sehari-hari pembawaan tadi. Kayak komputer itu mungkin dalam program komputer pun ada Corel, ada Word, ada PowerPoint, ada macam-macam. Tapi kalau tiap hari kamu pakainya game saja, akhirnya program macam-macam tadi tidak terlalu dipakai. Nah, ibaratnya begitu. Programmu yang banyak dalam dirimu itu sering banyak yang terabaikan. Baik, lanjut. Ini keahlian pertama. Keahlian kedua, kalau ini saya tidak perlu jelaskan. Kita belajar filsafat itu banyak itu di sini, kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis ini ya kemampuan berpikir tertib, tertata, matematika, dengan ada pola-polanya, menggunakan rumus, menyadari pola, menganalisis sesuatu. Nah, itu kemampuan berpikir logis matematis. Kompetensinya berpikir, berargumentasi, memahami pola. Misalnya memahami ngaji ini misalnya, oh saya pahami dari ngaji ini, teman-teman itu yang minumnya kopi biasanya habisnya sekitar nanti jam 11:30. Yang minumnya teh habisnya, ini membaca pola. Meskipun tidak begitu, tapi ini kecerdasan logis matematis.
Nah, biasanya yang minumnya habis tidak lebih dari setengah jam kemudian setelah itu ngaduk misalnya. Nah, ini namanya membaca pola. Ya, ini kemampuan logis matematis. Ini yang disebut IQ kalau biasanya dalam ilmu quotient, intellectual quotient. Nah, kompetensinya teman-teman sudah paham. Ya latihan-latihannya jelas. Kalau untuk anak-anak ya latihan puzzle lah, kemudian mungkin latihan membuat grafik, membuat tabel, peta dan lain sebagainya. Kalau di kampus biasanya dosennya bikin misalnya konsep map, nah atau model mind map, memetakan gagasan, ide, pikiran. Nah, itu kecerdasan logis. Sama, teman-teman punya ini kok bisa dilatih. Tidak ada yang mati. Saya sebut di situ peneliti ilmiah, guru, dosen. Kalau yang matematika ya akuntan, bankir dan lain sebagainya. Pedagang, bakul dan lain sebagainya itu kan butuh kemampuan logis. Kadang-kadang yang tidak sekolah tapi dipakai tiap hari kemampuan matematikanya bisa lebih canggih daripada kita yang sekolah. Kita hafal matematika pakai rumus lipat lah, integral lah. Begitu harapan itu kalah sama bakul-bakul. Ya kan, bakul-bakul itu kadang ini 500, ini 800, ini sekian, berarti sekian itu langsung. Kalau kita yang berkalkulator orang butuh, kalau dia bisa langsung coba. Pengalaman bisa dilatih. Nah, jadi ini kecerdasan logis, kecerdasan matematis. Sebenarnya familiar. Kalau ini familiar di sekolah-sekolah, di kampus-kampus itu ya latihannya ya ini sebenarnya sama bahasa tadi biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini yang agak aneh. Kecerdasan spasial atau visual. Kecerdasan spasial visual itu berhubungan dengan ruang dan visual. Cirinya apa? Kemampuan melakukan abstraksi persepsi ke dalam pikiran. Jadi ini namanya kecerdasan spasial visual. Misalnya orang melukis rumah. Nah, melukis rumah itu rumahnya ukurannya sekian. Kemudian anak TK pun punya kan kecerdasan ini. Orangnya kecil-kecil di dekat rumah. Itu kan dia cerdas secara visual, ngerti tentang ruang bahwa kalau rumah besar orangnya kecil. Nah, nanti pohonnya karena jauh ya orangnya kecil. Gunungnya dua besar-besar di belakang, nanti mataharinya di tengah. Itu zaman kecil itu kecerdasan ruang, pemahaman, ngerti porsi, ngerti proporsinya sesuatu. Jadi namanya kecerdasan ruang visual. Jadi orang dengan kecerdasan ini itu biasanya mampu nanti kayak arsitek itu merancang gambar ruang, kemudian memahami sesuatu sesuai porsinya. Oh, kalau yang seperti ini kan jangan dulu, kalau zaman sekarang begini. Nah, kecerdasan spasial berhubungan dengan ruang. Biasanya orang cerdas ini itu ya mudah untuk membaca peta. Orang yang sangat cerdas di sini, misalnya malam hari ikut ngaji, itu nanti pulang dia bisa menggambarkan ulang. Ngaji malam hari ini yang datang ya, kalau dilihat dari keperluannya sekitar 100 sekian, dia bisa. Jadi ini luasnya sekian. Kemudian karena tingkat kepenuhannya sekian, berarti yang datang itu sekitar 100-an sekian, karena satu orang itu baru menghabiskan sekian sentimeter dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang cerdas secara spasial. Gelas itu minimalnya tinggal setengah. Kalau penuh itu sekitar sekian, tinggal setengah itu kira-kira orang sekali teguh itu sekian cc. Jadi karena sudah tinggal setengah, berarti minumnya itu sudah sekian cc. Oh, itu orang cerdas secara spasial visual. Bisa berpikir lewat gambar, lewat pola, lukisan, patung.
Jadi kita bisa kok begini, cuma ya mungkin tidak terpaksa. Kayak kalau main Lego, ini teman-teman ngerti permainan Lego. Permainan Lego yang menata banyak hal, terus kadang kita ubah jadi apa? Kadang jadi rumah-rumah, nanti kita bongkar lagi jadi mobil-mobilan, kita bongkar lagi. Nah ini namanya kecerdasan spasial. Kita paham tentang uang, termasuk main catur. Orang yang cerdas secara spasial itu pintar dia, melihat ruang di mana dia bisa bergerak, di mana dia bisa posisi dan lain-lain. Contoh film, orang cerdas spasial itu pintar nanti kalau dia jadi sutradara, jadi merancang adegan. Ini harusnya ada di mana, ukurannya berapa, geraknya yang pas seperti apa. Gambar, seni patung, bikin orang, patung orang, ini hidungnya ya pasnya ukuran berapa, matanya berapa, rambutnya seperti apa, nggak bolak-balik. Nah, ini kecerdasan spasial. Arsitek, pelukis, program berdesain dan sebagainya itu ahli di sini. Teman-teman, kok rasanya saya senangnya melukis, Pak? Saya sukanya gambar, bikin patung, Pak. Saya sukanya merancang-merancang dan lain sebagainya. Ya. Kemungkinan cerdas spasial. Mungkin yang putri-putri suka bikin baju, itu kan bisa menyesuaikan. Kalau manusia itu porsinya begini, posisinya begini. Jadi ya, untuk leher bisa muat, lubangnya harus sekian, tangan sekian, dan sebagainya. Ini kecerdasan spasial. Oke. Nah, silahkan yang minat di sini atau baru sadar, wah mungkin saya langsung sebenarnya tidak sadar. Silahkan nanti kuliahnya dari arsitek, mau seni, rupa, desain, dan lain sebagainya. Boleh juga yang agak ilmiah misalnya geografi yang berhubungan dengan peta dan lain sebagainya. Ini kecerdasan spasial. Lanjut. Hari ini sudah kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan kita mengoptimalkan fisik kita, anggota tubuh kita. Ini banyak yang sifatnya insting, bisa begitu saja, banyak yang harus latihan. Ada kalanya yang insting berlatihan. Kita nangis itu insting alami, tapi kalau jadi ditanggal, nangisnya bisa sambil latihan. Ya, bapak nangis itu kan latihan. Nah, olahragawan kita kalau dikejar-kejar orang itu ya lari, tapi kalau olahragawan larinya bukan karena dikejar orang, karena olahraga. Yang satu alami, yang satu dengan alasan tertentu. Nah, tari juga begitu, keterampilan fisik. Ini juga termasuk keahlian. Jangan dikira Pak, kalian itu kan biasa saja. Ya, kamu betul latihan. Kan banyak anggota fisik kita yang tidak kita pergunakan secara optimal. Apalagi kalau dihubungkan dengan olahraga. Bulu tangkis misalnya, kayak kan itu sudah menggerakkan kan gitu aja kan, maju mundur nyamping kan sederhana kalau dijelaskan. Tapi kan butuh keterampilan yang luar biasa. Kalau kita kan bulu tangkis kan selalu mengeluh, mau raketnya cuma besar, di bawahnya kok terus misalnya yang di jalannya raketnya, kitanya yang kurang mampu. Jadi, nah ini kecerdasan kinestetik. Orang yang cerdas secara kinestetik itu biasanya bakat kalau untuk tari, olahraga, keterampilan fisik, kemudian apa, role play, latihan-latihan jadi aktor dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya kita sadar bahwa tidak sederhana mengelola bakat yang fisik saja. Dia kalau kita mau latihan, dia bisa jadi aset kita yang luar biasa. Baik, ini kesadaran kesekian. Kesadaran selanjutnya,
Nah, ini kecerdasan musik. Kecerdasan musik itu kemampuan bukan hanya nyanyi atau main alat musik, termasuk mencerna musik, mengenalinya dan lain sebagainya. Ini butuh kecerdasan juga. Mendengarkan, menanggapi. Saya tidak tahu ada nggak teman-teman di sini yang sama sekali tidak suka musik. Kemungkinan tidak ada. Semua orang pasti suka, meskipun mungkin seleranya beda-beda. Ada yang suka dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka blues, ada yang suka nggak suka yang ada suaranya, ada yang suka macam-macam. Kalau hidup ini kan ritme semua, nggak ada yang nggak suka. Jadi ini juga perlu kecerdasan seperti itu. Makanya mungkin teman-teman yang kuat sekali kecerdasan musiknya, kemudian mengambil jurusan kok tidak musik, itu biasanya terus gelisah karena ada potensi yang tidak terasa. Boleh sekarang dicek kemampuan kita di level ini. Mungkin kecerdasan saat mendengarkan lagu atau sekali-sekali coba nyanyi. Nah, tapi didengarkan orang, temannya atau siapa. Nanti coba didengarkan temannya komentarnya apa. Kalau temannya tidak komentar apa-apa terus pergi. Itu bahaya. Tapi itu tidak ada mati ya, seperti saya bilang tadi, bisa dilatih kok. Pak saya itu rasanya kalau menyanyi berbuat dosa karena menyanyi di orang. Tapi saya ingin bisa, iya latihan ya, pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa sama sekali musik dan nyanyi, Pak. Kenapa? Saya bilang tadi itu paket kok, semua orang punya. Tidak ada yang sama sekali boleh. Pasti. Nah, yo latihannya mendengarkan musik, kenalan, coba main gitar dan lain sebagainya. Coba bisa dilatih. Nanti lihat kok, Pak saya sudah berbulan-bulan latihan gitar nggak bisa. Ya, kemungkinan nggak bakat, jadi perlu latihan lebih panjang lagi. Nah, ini juga jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal ini kemampuan kita memahami orang, kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Ada yang bilang ini namanya kecerdasan sosial. Jangan dikira ini mudah ya teman-teman. Bahkan saya membaca generasi hari ini itu kesulitan mengembangkan kecerdasan interpersonalnya. Kenapa? Hidup kita hari ini kan sebagian besar hidup kita itu terisolasi dari orang lain, yang mengisolasi kita sendiri. Waktu kita tersita sebagian besar untuk HP kita, untuk gadget kita misalnya, sehingga interaksi langsung dengan orang kita jarang, sehingga tidak cerdas kita secara sosial. Kecerdasan interpersonalnya enggak. Nah, buktinya apa? Misalnya kalau ngobrol dengan orang, kita tidak sadar yang kita katakan itu sebenarnya menyakiti hatinya orang. Nah, itu namanya tidak peka secara sosial interpersonal. Kita tidak sadar ini harusnya saya menghargai dia dalam hal ini, tapi kok malah aku ketawa ini. Nah, ini kecerdasan sosialnya kurang tinggi. Temennya capek-capek bikin lucu-lucu komedi, kita malah tidak ketawa. Orang cerdas sosial itu ngerti. Wah, ini temanku mikir keras untuk bikin dagelan, dia tak ketawa meskipun realitas. Ini orang cerdas, cara ada temannya sudah bikin dagelan, bikin lucu-lucu banyak. Sampai lucu, harus tahu, ayo. Dengan penyakit, ini bagian dari kecerdasan sosial.
Yuk latihan jadi orang yang cerdas, yang peka secara sosial. Kalau kemarin di kecerdasan emosional itu kan cirinya empati, bisa merasakan yang dirasakan orang lain. Wah, bagaimana saya harus ketawa karena kalau saya sendiri pas ngelucu kok tidak ada yang ketawa, begitu banget. Begitu ngelucu selesai tiba-tiba ya, itu kan mengerikan situasi seperti itu. Nah, ya latihan kecerdasan interpersonal. Mungkin di kelas-kelas sudah berkurang materi yang mengajarkan kita cerdas secara sosial, ya kita sendiri yang latihan. Caranya apa? Ya diperbanyak interaksinya. Ya alhamdulillah pandemi COVID sudah berkurang. Saya tidak berani bilang selesai. Saatnya kita latihan lagi, hidup bareng orang lain. Karena rasanya kalau hanya mengandalkan gadget, medsos, dunia maya, sulit kita belajar untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal. Karena dunia maya itu satu dunia yang di situ biasanya kita merasa bebas mengekspresikan ego kita, suka-suka kita. Sehingga kontrolnya jauh lebih sulit. Tapi kalau bareng-bareng ketemu orangnya ini kan lebih mampu kita untuk melatih kepekaan sosial kita. Kalau teman-teman punya cita-cita misalnya ingin jadi politikus, jadi aktivis sosial, atau jadi konsultan, mana yang berhubungan dengan manusia yang lain, ya kecerdasan interpersonalnya harus diasah. Karena inilah nanti yang akan jadi kunci keberhasilan kita. Ya, Pak, saya mau jadi politikus, tapi saya tidak pintar interpersonalnya, Pak. Sulit nanti. Politikus kok sukanya usulan. Boleh, kampanyenya apa? Orang nggak tahu, nggak tahu kualitas kapasitasnya. Jadi ini jenis kecerdasan juga yang harus kita bangun juga. Karena ini kunci. Jadi kalau ini mungkin menurut saya ya berhubungan dengan fitrah hidup kita yang berdasar. Jadi kalau kecerdasan yang lain tadi kita mungkin bisa, Pak saya tidak terlalu ngerti musik, saya kembangkan yang lain saja ya, itu mungkin bisa. Pak saya tidak terlalu pinter gambar ya Pak, saya mungkin cari bidang yang lain, itu mungkin bisa. Tapi kalau yang ini, menurut saya kita semua sampai level tertentu harus belajar. Jadi Pak saya tidak terlalu pinter itu personal, jadi saya sudah tidak usah sama sekali ngerti ini tidak. Mungkin kita orangnya agak introvert, suka menyendiri, tapi tidak mungkin sepenuhnya hidup kita tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi bahkan untuk mensukseskan introvert kita ini kan perlu dukungan orang lain. Kalau orang lain tidak mendukung kan kita tidak jadi introvert. Aku ini menjadi job terus teman-teman yang lain tidak setuju aku baru menjadi terus kita diganggu, ditemani terus tidak jadi sendiri. Jadi tidak apapun itu kita perlu dukungan orang lain. Maka kecerdasan interpersonal ini menurut saya yang harus kita kembangkan. Siapapun dia, tidak boleh alasan. Karena tidak hidup kita yang manapun perlu orang lain. Tidak Pak saya mau movie, saya mau usulah di kamar saja. Kalau kita di kamar saja ya, tapi kita tetap butuh mandi, butuh makan, butuh ada yang pagi, ada yang masak, ada yang ngurusi sehari-hari kita. Kita butuh orang lain. Dalam banyak tidak mungkin sama sekali kita mengisolasi diri. Oke, kecuali ke hutan hidup kayak dasar tadi. Tapi hutan sekarang memang yang aman ya siapa yang orang-orang. Kemudian yang ada di sana sumber daya kita juga yang memelihara juga tetangga-tetangga, saudara-saudara, orang-orang. Sulit sekarang kita sama sekali melepaskan diri dari orang lain. Maka perlu kemampuan interpersonal. Nah,
Hal ini banyak dibahas ya. Selanjutnya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan kita menyadari diri, memahami diri, mengenali diri. Ini Maharaja Sahu itu kecerdasan intrapersonal. Jadi mengenali diri, sadar emosi kita, sadar diri kita. Oh, saya ini ternyata orangnya mudah tertipu seperti itu peristiwanya. Nah, ini namanya kecerdasan interpersonal. Aku membaca dirinya, nah, situasi yang terjadi dalam diri. Jadi kalau ini ya di banyak sesi ngaji filsafat, tema kita sebagian besar sebenarnya yaitu refleksi diri, memahami diri, menguji diri. Makanya di situ profilnya orang yang cerdas secara interpersonal itu ada psikolog, ada psikiater, ada filosof yang bisa membaca dimensi batinnya orang. Ya kalau filosof katanya merenungi dirinya sendiri. Nah ini kecerdasan intrapersonal. Untuk melatih ini banyak cara. Yang misalnya di situ saya sebut momen-momen kita merenung tentang diri kita. Momen-momen mungkin bagi yang punya buku harian, waktu isi buku harian itu sebenarnya melatih kecerdasan interpersonal. Saya tidak tahu teman-teman hari ini masih ada yang mentradisikan menulis buku harian. Kalau zaman dulu banyak. Saya belum ada dunia maya, hidupnya masih di dunia nyata saja. Zaman saya masih SMP, SMA itu biasanya punya buku harian. Hari ini aku gembira sekali. Karena tadi pagi aku ketemu dia, ini kan kayak buku dia di masa. Tapi ini menarik, untuk kita bahan introspeksi diri. Oh ternyata itu tipenya agak gimana gitu, masa disenyumin saja sudah GR. Nah, ketemunya dari buku diari, karena kita cerita. Tadi aku senyum, aku gembira sekali, cara-cara dia. Itu bagian dari introspeksi. Yo kalau hari ini mungkin apa ya, harus global, rajin menulis pesan-pesan, menulis peristiwa-peristiwa berbesar dalam hidupnya di medsosnya, gadgetnya masing-masing. Boleh, biasakan saja itu penting untuk kita melatih kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini nanti yang akan jadi kunci kebahagiaan kita. Semakin orang cerdas secara intrapersonal, semakin dia mudah menemukan kebahagiaan dalam hidup. Ini termasuk jenis kecerdasan yang harusnya semua kita punya, tidak nawar. Meskipun di antara strateginya bisa meminjam orang lain. Wah, saya tidak terlalu cerdas membaca diri saya. Coba deh, kalau kamu membacakan aku. Itu ada saja, bisa saja momen begitu. Tapi yang jelas kita tetap berikan secanggih-canggihnya orang membaca kita, tetap yang lebih tahu tentang diri kita dan kita sendiri. Orang itu membaca kita selalu dengan perspektifnya, selalu dengan kacamata. Jadi ya bisa sangat berbeda dengan yang kita rasakan. Jadi misalnya orang membaca, oh menurut saya kamu itu orangnya kurang senyum. Padahal kita tidak merasa begitu ya. Saya kelihatannya setiap hari senyum itu untuk menutupi bahwa saya itu sering-sering gadol yang kamu katakan itu apa. Biasa saya senyum gitu aja. Nah, itu kan yang paling tahu kita. Senyum kita itu senyum menghargai, senyum karena lucu, senyum karena menghormati, atau senyum karena apa yang tahu kita. Dibacakan orang lain mungkin saja membantu, tapi yang paling tahu tentang diri kita ya kita. Maka ya penting bagi kita untuk mengasah kecerdasan intrapersonal.
Jadi ini salah satu jenis kecerdasan juga ternyata. Berarti perlu keahlian. Kita punya daya, tinggal mau dan kita mengaktualkan. Baik, kemudian masih ada ternyata kecerdasan naturalis. Ini yang kabar-kabar terakhir dari saya. Kecerdasan naturalis itu kemampuan mengenali, memahami, dan terlibat dengan lingkungan alam sekeliling kita. Ini butuh kecerdasan. Oh, ada orang misalnya negatifnya buang sampah sembarangan misalnya. Jangan-jangan memang kecerdasan naturalisnya rendah. Dia tidak peduli kerusakan lingkungan di sekelilingnya. Ada orang yang tega sekali misalnya menyiksa binatang. Ini hubungannya dengan kecerdasan naturalis. Termasuk pemahaman. Ada orang yang cerdas sekali ketika memahami tanaman. Dia tahu ini tanaman namanya apa, ciri apa, dan semua. Mudah mengklasifikasi, mudah memilah-milah lingkungan sekelilingnya. Ini kecerdasan naturalis, cerdas secara lingkungan. Banyak orang yang sulit, banyak orang yang sangat cerdas. Ada orang itu begitu ketemu binatang, ketemu kucing, dimanapun kucingnya langsung akrab. Dia punya daya kecerdasan naturalis yang tinggi. Ada yang kan malah sebel, ketemu kucing dimanapun ditendani, diusir, dibentak-bentak misalnya. Kucing gak apa-apa dibentak, ayo. Kayak begitu ya. Nah, ya ditingkatkan kecerdasan naturalisnya, kemampuan memahami, mengadaptasi lingkungan sekeliling. Ya, di situ profilnya petani diasumsikan kan cerdas membaca pertumbuhan, bagaimana mengembangkannya, bagaimana memeliharanya. Pokok saya tidak tahu waktu dari pokok itu. Saya mau pakai kata-kata tentang kebun nanti buat reputasinya beda. Jadi orang yang mengelola kebun, tanaman, yang buah-buahan dan lain sebagainya, floris yang cerdas tentang bunga-bunga, atau arkeolog itu kan terhadap kondisi-kondisi alam, geografi dan lain sebagainya. Ini kecerdasan naturalis. Coba ditelusuri, jangan-jangan teman-teman punya potensi di sini, cuma terabaikan saja. Pak saya itu tidak tahu kenapa suka sekali dengan tanaman. Saya kok senang sekali memelihara binatang, ikan, kucing, dan lain-lain. Nah ini mungkin kita sebenarnya punya potensi kecerdasan naturalis. Pak saya kok tidak suka ya Pak. Saya kalau memelihara binatang hidup kok rasanya sia-sia, dengan plastik saja begitu. Daripada tanaman yang harus disirami tiap hari, kalau plastik kan mahal ya. Jangan-jangan saya tidak punya kecerdasan naturalis. Ya mungkin punya, belum terasa saja. Kalau memang mau bisa. Saya kok tidak cinta tanaman ya. Kalau ingin cinta bisa. Coba digeluti setiap hari. Kalau kata orang Jawa kan beresponsibili jalanan seperti kalau dikulinawi tiap hari ya bisa saja cinta dengan lingkungan sekeliling kita. Baik, ini kecerdasan berapa? Yang terakhir, nah ini yang paling filosofis, paling belakangan dimasukkan oleh Daniel, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini kemampuan dan kepekaan kita memaknai diri dan memaknai hidup. Banyak nanti peneliti yang bilang bahwa kecerdasan eksistensialnya kadang itu ya kecerdasan spiritual yang kita bahas minggu lalu. Karena isinya sama. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita memaknai hidup.
bagaimana kita menegakkan nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran, kebaikan, keindahan dalam hidup ini. Jadi boleh yang eksistensial ini didefinisikan saja mirip dengan yang spiritual mingguan. Memang hubungannya dengan makna. Hidup itu kan di antara indahnya, nikmatnya ketika kita punya makna. Ketika kita tidak menganggap hidup ini bernilai dan bermakna, itu kan rasanya hidup ini hampa dan nikmat. Bahkan banyak orang yang pakai ujungnya mengakhiri hidup ketika dia tidak mampu memberi makna. Padahal kita bisa kok, kita mampu kok memberi makna hidup. Dan harus terlalu dalam. Setiap orang sebenarnya sudah memaknai hidupnya. Meskipun tidak semua orang sadar makna hidupku apa, tapi segala prakteknya sebenarnya dia sudah memaknai. Pak, saya tidak pernah repot-repot memaknai hidup. Bagi saya hidup itu jalan saja, tidak usah dipikir pokoknya ke utara ya ke utara, pilih ke selatan ya ke selatan. Ya itu cara memaknai hidup. Orang lain memaknai secara berbeda. Saya tidak, pokok saya itu santai saja. Pokok iya, berarti kamu memaknai hidup secara santai. Tidak ada orang yang tidak memaknai hidupnya. Kalau orang sama sekali tidak mampu memaknai hidup, itu malah harus hati-hati. Biasanya dia menganggap hidup ini hampa, tidak ada artinya, tidak ada makna. Dia tidak bisa menikmati hidup. Bahkan misalnya mungkin dia sebenarnya sukses. Makanya kita akan lihat kok ada ya, ini artis, uangnya banyak, yoga, yang kaya, yang sukses, kok yang bunuh diri dibandingkan dengan aku sudah jelek, marah, aku nanti aku masih bisa ketawa-ketawa senang-senang. Kemungkinan dia tidak mampu memaknai hidup, tidak mampu menegakkan nilai dalam hidupnya, sehingga dia menganggap hidupnya tidak ada artinya, tidak ada harganya. Padahal dia kaya, padahal dia cakep, padahal dia terhormat, punya status dihargai, di mana orang mengeluhkan ingin foto bareng. Ternyata dia sendiri menganggap hidupnya tidak perlu. Nah, berarti apa? Dia perlu diasah kecerdasan eksistensial. Ya di situ saya jelaskan ya, pengasahan yang eksistensial itu misalnya ya, sering diskusi, jangan diam saja kalau mengalami krisis makna diri, baca buku yang relevan, nikmati hidup, cari momen baik. Mungkin selama ini terlalu sibuk dengan pandangan orang, persepsi orang, komentar orang, ya sudah menjauh saja sementara dari orang, menikmati diri. Nah, terserah orang komen apa tentang aku nikmati saja itu. Ambil time yang enak untuk diri. Ikut kajian-kajian dan lain sebagainya. Jadi ini dalam rangka apa? Mengasah kecerdasan eksistensial. Ahlinya di situ saya sebut profilnya misalnya ya filosof, ya akamawar. Kalau akamawar kan biasanya selalu disandarkan pada agama. Makna hidupnya ya di agama. Nanti ada spiritualis seperti minggu lalu yang kecerdasan spiritual. Baik, jadi kita punya 9 jenis kecerdasan untuk diasah. Kita semua punya, hanya saja 9 tadi intensitasnya beda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kenapa kok bisa begitu? Kok tidak sama semua? Karena tadi 5 yang awalnya sudah karena pembawaan kita, karena pengalaman kita, karena minat kita, dan lain sebagainya. Yang saya sebut di awal tadi 5 tadi pengaruh intelijensi. Baik, saya lanjutkan sebentar. Waktunya juga sebenarnya. Ini melanjutkan kantor ya. Kalau ini agak teoritis, mungkin ada yang tanya. Jadi
Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kok bisa-bisanya si Pak Gardner itu menyimpulkan kita punya 9 tadi, 9 jenis intelijensi. Dia itu nganggap kira-kira atau ada dasarnya. Nah, di bukunya nanti Gardner menjelaskan setidaknya ada 8 dasar. Kalau ini teori ya, ada yang ingin mendalami. Dasarnya 8 intelijensi tadi apa? Hasil analisisnya Gardner yang pertama apa? Bagian-bagian otak. Ternyata kecerdasan-kecerdasan tadi berhubungan dengan struktur otak. Nanti kalau dibaca bukunya, ya otak bagian ini, otak bagian itu nanti berhubungan dengan masing-masing kecerdasan. Jadi dia ya nggak ngarah, nggak kira-kira. Awalnya dia melihat, kok ada orang ya, misalnya setelah kecelakaan ini misalnya, di otaknya ada sedikit gangguan ini karena kecelakaan ini. Dia nggak bisa ini, tapi masih bisa itu. Dia kemampuan mengingatnya berkurang, tapi kemampuan kreatifnya meningkat. Dia soal ini nggak bisa menyelesaikan, tapi dia malah pinter nyanyi, pinter nari, dan lain sebagainya. Terus dia meneliti, kemungkinan memang bagian-bagian otak tertentu mewakili kapasitas intelijensi. Nah, jadi Pak, saya mau pinter ini, Pak, yang bagian itu kok nggak pinter ya. Mungkin ada bagian otak tertentu yang sehatnya luar biasa, yang lain tidak terlalu sehatnya. Contohnya itu bagian-bagian otak. Itu dasarnya yang pertama. Dasar yang kedua apa? Kenapa terjadi sebenarnya itu? Kata Gardner, dia melihat kepribadian orang. Orang itu loh, ada yang cerdas sekali secara matematika, tapi kok secara interpersonal kurang cerdas sekali. IPK-nya tinggi, tapi kalau ngomong nyelekitnya luar biasa. Nah, ini berarti kecerdasan ini tidak bisa dijelaskan. Ada banyak jenis kecerdasan. Orang ini kalau nyanyi pintar sekali, begitu ketemu soal matematika nggak tahu. Kalau nyanyi suaranya indah sekali, begitu ngomong saya nggak mau dia ngomong sama. Itu berarti kan daya intelijensi yang berkembang dalam dirinya, ya daya kecerdasan musikalnya dan kecerdasan verbalnya kurang berkembang. Jadi dia melihat itu. Gardner melihat personalitas orang, kepribadian orang, yang itu ternyata bisa beda-beda. Terus dia melihat perkembangan kecerdasan tertentu. Jadi dia melihat orang itu, ya, ada orang itu yang masa kecilnya cerdas sekali, pintar sekali, tapi nanti umur setengah baya dia nggak cerdas lagi gitu. Dia kecilnya pintar sekali nyanyi, tapi setelah jadi pegawai negeri misalnya, dia tidak bisa lagi, tidak pintar lagi nyanyi, mungkin karena dia jadi dosen ngajar terus, lupa latihan nyanyi. Nah, ini yang jadi dasar bahwa kecerdasan itu tidak pakem seperti IQ. Kalau IQ-nya cerdas, pasti cerdas. Tapi dia melihat ada orang itu dulunya pintar sekali pidato, ngomong, tapi sekarang nggak pintar lagi. Mungkin karena nggak pernah dipakai, nggak pernah latihan, nggak pernah dapat job pidato. Akhirnya kemampuannya jadi pembacaan ini nanti yang membawa pada kesimpulan ini sebenarnya kecerdasan ini kemungkinan bukan sesuatu yang pakem. Jadi kalian yang hari ini yang terlalu cerdas jangan bermasalah, bisa dilatih. Kalau yang cerdas saja bisa turun kemampuannya. Nah, kemudian sejarah. Jadi istilahnya sejarah evolusioner atau kenyataan logis evolusioner. Karya-karya tunggalan sejak zaman purba itu menunjukkan kecerdasan tadi. Urusan visual spasial misalnya kan
banyak warisan-warisan dari gambar purba, bentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar figuran-figuran atau alat-alat musik dari masa lalu. Nah, ini dasar untuk menyimpulkan jenis-jenis intelijensi. Kemudian dia juga pakai dasar riset-riset dalam dunia psikologi dan psikiatri. Jadi dukungan temuan psikometrik, dukungan riset psikologi yang eksperimental. Jadi teman-teman dari psikologi itu kan punya instrumen macam-macam untuk meneliti kepribadian seseorang. Dari hasil-hasil penelitian yang ada itulah kadang menyimpulkan orang ini punya banyak kecenderungan dalam hidupnya macam-macam, mungkin sesuai kecerdasan. Itulah yang membuat dia nanti menyimpulkan ada banyak jenis kecerdasan. Kemudian dia juga melihat pola kerja masing-masing kecerdasan. Oh, untuk kecerdasan kinestetik misalnya, awalnya kecerdasan kinestetik itu niru, nanti belakangan ya dia eksplor sendiri, berkreasi sendiri. Ada polanya. Nyanyi itu awalnya hanya niru, kemudian belajar latihan, kemudian ngerti teorinya, kemudian nyanyinya tambah bagus. Ini namanya pola yang bisa dipolakan. Yang terakhir sandi. Jadi sandi itu ternyata kecerdasan tadi bisa diubah dalam sistem simbol. Misalnya yang linguistik ya simbolnya kan bahasa. Yang matematis simbolnya kan logika matematik, rumus-rumus matematika. Yang visual spasial misalnya kadang mencontohkan huruf kanji yang cepat, ya nanti itu bisa gambar. Yang kinestetik misalnya huruf braille. Yang musikal notasi-notasi, nobalok dan sebagainya dari musik. Yang interpersonal karena ada simbolnya hubungan dengan orang lain atau mimik wajah, gestur, merenggut apa tersenyum, apa geleng kepala, apa mengangguk dan lain sebagainya. Ini kan simbolnya interpersonal atau intrapersonal. Intrapersonal itu ya simbolnya karya-karya kita, produk-produk kita. Kalau yang naturalis simbolnya klasifikasi. Tanaman ada klasifikasi itu. Binatang juga begitu. Eksistensial simbolnya nurani, rasa kita, kepuasan kita terhadap hidup. Nah, ini simbol eksistensial. Baik, jadi 8 inilah tanda atau dasar dari kok bisa-bisanya Gardner bikin kategori yang 8. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi suaranya terdengar ya? Suaranya mengecil. Saya lanjut. Nah, kita lanjutkan ke implikasinya ya. Kalau tadi teorinya ini menarik. Mungkin ada yang tertarik ke bidang pendidikan. Kata Gardner, rumus 8 kecerdasan tadi penting kita perhatikan untuk mengembangkan dunia pendidikan. Yang pertama begini. Ini saya potong-potong saja ya dari itu. Begitu kita menyadari bahwa kita memiliki jenis pikiran yang sangat berbeda dengan kekuatan yang berbeda. Ada orang yang pandai berpikir secara sosial, ada yang pandai dalam bahasa, ada yang dalam logika. Maka pendidikan yang memperlakukan semua orang dengan sama sebenarnya adalah pendidikan yang tidak adil. Jadi kalau ada pendidikan kok orang dengan kapasitas kecerdasan yang beda-beda dididik dengan standar yang sama, itu tidak adil. Ini kata Gardner ya, bukan saya.
Jadi teman-teman mungkin ingat dulu, kalau tidak salah waktu kita ngaji tentang Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brasil. Mungkin teman-teman masih ingat gambar ketika ada seorang guru yang punya murid monyet, burung, gajah, dan lain-lain kan. Yang kemudian kata gurunya ini biar adil ujiannya sama semua, yaitu ujiannya memanjat pohon. Kalimat awalnya menjebak, seolah-olah itu adil, tapi semuanya ukurannya sama. Tapi sebenarnya itu tidak adil. Kenapa? Ini bakatnya beda-beda, level kecerdasannya, keahliannya beda-beda. Kalau ujiannya hanya memanjat pohon, ya yang lulus kumlot hanya monyet. Ya ini contohnya bukan berarti pas saya kumlot itu apa ini ya, maksudnya contohnya tadi kan monyet, gajah, ikan, kemudian kan ada binatang-binatang. Nah, jadi biasanya untuk menjebakkan kalimat awalnya biar adil ya, kita bikin standar yang sama. Justru tidak adil. Kenapa? Kapasitas yang diuji tidak sama. Maka pendidikan kadang-kadang yang memperlakukan semua orang dengan cara yang sama itu tidak adil. Ini ditegaskan lagi di kalimat selanjutnya. Kesalahan terbesar di masa lalu dalam mengajar adalah memperlakukan semua siswa seolah-olah mereka adalah varian dari individu yang sama, dan merasa benar dalam mengajar mereka semua mata pelajaran yang sama dengan cara yang sama. Nah, nanti menarik, ya nanti bukan berarti nanti yang ahli matematika tapi tidak ahli musik, waktu pelajaran musik tidak diajari musik, Pak. Tidak begitu. Jadi cara membacanya tidak begitu. Jadi kalau memang anak ini misalnya tidak pinter matematika, pinternya musik, kalau gajinya gandel ya bisa saja kita mengajarkan musik lewat jalur matematika atau sebaliknya mengajarkan matematika lewat jalur musik. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya sampai ini. Baik ya, jadi pahami dulu kemampuan kapasitas siswa anak didik yang kita ajar. Yang tadi ya, matematika dan musik dan matematika. Kalau anaknya misalnya ahli sosial interpersonal bagus, senang ngobrol, senang diajak bareng-bareng beliau, ambil jalur ini untuk memasukkan materi pelajaran. Pak, gimana Pak mengajarkan matematika lewat musik? Yuk bikin lagu dong. 1+1 sama dengan 2. Kan lagu. Ada yang musik masuk. Gimana cara mengajarkan musik? Diatur gimana cara pakai notasi-notasi, pakai simbol-simbol matematik dan lain sebagainya. Jadi tahunya ada begitu. Apapun yang berharga untuk diajarkan dapat disajikan dengan berbagai cara. Berarti kita berawal dari keahliannya dia. Nah, kata-kata begini, kita harus lebih menghabiskan waktu lebih sedikit untuk memberi pengingat pada anak-anak. Jadi tidak usah sibuk siapa ranking berapa. Dan lebih banyak waktu untuk membantu mereka mengidentifikasi kompetensi dan bakat alami mereka, kemudian mengembangkannya. Ada ratusan dan ratusan cara untuk sukses dan banyak kemampuan yang beragam yang akan membantu Anda untuk mencapai ini. Jadi, tidak usah sibuk
mungkin ranking berapa, IP-nya berapa, lulus kumlot atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang penting tereksplor dengan baik ya, minatmu, bakatmu, keahlianmu, keinginanmu. Kuncinya nanti di situ. Ya, hari ini saya lihat mulai seperti itu ya. Saya mengumpulkan isinya belajar kemudian ya, yang lain tidak semua sih. Jadi, ya mending lah, paling tidak sudah ada kesadaran besar. Tidak mengatakan semua kebutuhan setiap anak punya keahliannya masing-masing. Baik, makanya quotes like that, it's not how smart you are that matters. What really counts is how you are smart. Tidak penting seberapa cerdas dirimu, tapi yang lebih penting lagi adalah gimana caranya membuat dirimu cerdas. Kenapa hakikatnya semua orang cerdas, tinggal jalur mana yang akan kita tempuh, bidang apa yang cocok dengan kita, itu saja. Makanya nanti menurut saya tidak relevan kita melabeli manusia, orang, siapapun itu dengan label bodoh, tidak pintar, dan lain sebagainya. Setiap orang pintar. Nah, kita mungkin memang tidak mendapatkan nah, itu juga sendirian dari kalau engkau kira pendidikan itu mahal, cobalah engkau hitung berapa besar biaya kebodohan. Ini sebenarnya pendidikan itu kita semua siapa saja termasuk. Kalau ini anggaran pendidikan ini besar sekali, dia memang pendidikan dari pendidikan itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak akan ada orang-orang cerdas. Kalau kita tidak ada orang-orang bodoh, akan jauh di mana biayanya. Jadi kalau kau kira pendidikan itu mahal, coba itu berapa besar biayanya kebodohan. Jadi kalau saya memang untuk teman-teman, misalnya mengeluarkan biaya untuk belajar, untuk kajian, untuk membeli buku, untuk diskusi, untuk ikut latihan ini tidak masalah. Kenapa? Karena lebih besar nanti biaya ketidakmengertian biaya dari kebodohan. Ini pesan dari teknologi. Saya sisipkan juga pesan dari Dostoyevsky. Karena Dostoyevsky, it takes something more than intelligent to act intelligent. Yo, tidak sekedar kita butuh intelijensi untuk bisa bertindak secara intelijen. Kita tidak hanya butuh kecerdasan untuk bisa bertindak cerdas. Jadi ini nasihat dari Dostoyevsky untuk kita cerdaskan. Tidak hanya butuh kecerdasan, kita butuh dukungan dari sekeliling, kita butuh akhlaknya, butuh adabnya, perilaku dan lain sebagainya. Jadi ini pesan dari Dostoyevsky. Saya tambah satu materi lagi, mumpung mikrofonnya baru beres. Harusnya sudah ditutup, tapi mikrofonnya baru enak ya. Saya tambah satu materi 10 menit ya. Ini mungkin sedikit nyambung meskipun teori yang berbeda, sama-sama dari Howard Gardner. Itu persis judul bukunya beliau, 5 Mind for the Future. 5 pikiran yang kita perlukan untuk masa depan. Jadi menghadapi masa depan, siapkan 5 kecerdasan, 5 gaya berpikir, 5
yang disebut itu. Ini rangkuman dari satu buku sebelumnya. Kalau teman-teman ingin mendalaminya, baca saja bukunya. Yang pertama apa? Disciplinary mind. Jadi mind, pola berpikir, gaya berpikir yang disiplin. Maksudnya apa? Kemampuan kita untuk menguasai paling tidak satu keahlian, satu disiplin ilmu. Di masa depan ini penting. Jadi jangan tidak bisa apa-apa atau merasa bisa segalanya. Orang yang bisa segalanya itu malah tidak dipakai. Kalau sampai ditanya, Masnya bisanya apa? Wah, saya apa saja bisa, Pak. Itu malah bingung orang yang mau disuruh. Tegaskanlah keahlianmu, entah satu, entah dua. Saya bisa, Pak, kalau berhitung matematika plus logika. Kalau nyanyi saya tidak bisa, Pak. Kalau ini itu saya tidak bisa. Saya bisanya ini. Itu lebih tegas untuk masa depan. Lebih jelas. Aku ini apa? Bidangku apa, minatku apa, dan aku ingin ahli apa. Itu namanya disciplinary mind. Jadi generalis, orang yang lebih segalanya itu kadang-kadang malah tidak dipakai, atau dipakai belakangan. Saya ingin ahli tentang ini. Dicari di sini tidak ada, dicari di situ tidak ada. Ya sudah, pakai dia saja. Kelihatannya dia bisa segalanya. Itu malah paling akhir dipakai. Maka disiplinnya lumayan penting. Yang kedua, synthesizing mind, cara berpikir sintesis. Jadi ini mengandaikan kita harus terbuka. Jadi kita mampu menerima masukan-masukan lintas disiplin untuk memperkuat, memperluas keahlian kita. Meskipun kita ahli di satu bidang, bukan berarti kita anti masukan dari bidang-bidang yang lain. Di masa depan itu justru ilmu yang laku, itu yang terbuka untuk lintas disiplin. Ini kadang-kadang. Jadi jangan tertutup. Jangan yang psikologi ngertinya psikologi saja, tidak paham sosiologi, tidak paham logika, tidak paham ilmu lain-lain. Filsafat ngertinya filsafat saja, nanti hasilnya malah tidak bijaksana. Makanya dia harus luas, ngerti macam-macam. Itu namanya synthesizing mind. Jadi pikiran yang bisa mengintegrasikan ide-ide dari banyak sumber. Yang ketiga, creative mind. Pikiran yang mampu menawarkan sesuatu yang baru, yang kreatif. Ini dibutuhkan di masa depan. Mulai sekarang latihanlah kreatif untuk mengkreasi sesuatu. Kemampuan menawarkan hal baru, alternatif baru. Yang keempat, respectful mind. Jadi pikiran yang sadar dan menerima serta mengapresiasi keragaman. Namanya respectful mind. Aku ahli di bidang ini, ada orang lain ahli di bidang itu. Kita semua saling membutuhkan dan perlu untuk saling menghargai. Respectful mind. Egoisme, fanatisme, percayalah di masa depan tidak akan terpakai dan akan terpinggir. Tambahlah manusia tambah sadar pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, termasuk saling menghargai. Jadi respectful mind, kembangkanlah sejak sekarang untuk mampu dan siap menerima perbedaan, menerima bahwa ada orang lain yang punya cara berpikir, cara hidup, cara berekspresi yang berbeda dengan kita. Jangan ada bergerak ke sana. Yang terakhir, ethical mind. Ethical mind itu kemampuan kita untuk memenuhi tanggung jawab kewajiban
hidup sesuai nilai dan norma yang kita yakini. Itu namanya ethical mind. Manusia akan dianggap berharga di masa depan kalau punya 5 karakter mind yang disebut oleh Gardner tadi. Jadi selain 9 potensi kecerdasan yang kita miliki, yang tadi sudah kita jelaskan, mari kita bentuk diri kita dengan 5 jenis mind ini. Jadi 9 potensi tadi kita aktualkan, kita arahkan ke 5 jenis mind, 5 jenis berpikir. Demi apa? Masa depan. Kenapa begitu? Karena ideal yang diinginkan oleh Gardner adalah masa depan yang lebih baik. Jadi kata Gardner, aku ingin anak-anakku memahami dunia ini bukan karena dunia ini menyenangkan atau sekedar ingin tahu saja. Aku ingin mereka memahami dunia ini sehingga mereka mampu membuatnya menjadi lebih baik. Ini kalau pakai bahasa agama, ya ini bagian dari amanat kita sebagai khalifatullah fil ardh, membuat bumi ini, dunia ini jadi lebih baik. Sarananya apa? Ya ilmu atau pengetahuan. Yang untuk ini Allah memberi kita bekal intelijensi, kecerdasan yang jumlahnya 9 tadi. Tentu saja kita bukan manusia sempurna yang punya 9-9-nya dalam kondisi unggul. Mungkin ada beberapa yang lemah dan beberapa yang unggul. Mari kita membaca diri kita dan kita optimalkan diri kita semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti waktu yaumul hisab kita ditanya, engkau kuberi kecerdasan musik, kalau engkau kuberi kecerdasan visual, kinestetik, kamu gunakan untuk apa? Jangan sampai nanti jawaban kita, saya tidak tahu ya Allah, buat saja saya dulu. Jadi karena seperti bunyi ayat yang sering saya kutip, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Atau kau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja, sia-sia saja, dan kalian tidak akan kembali lagi pada kami. Jadi Allah sangat serius menciptakan kita. Kita adalah sistem yang sangat detail, canggih. Maka saatnya kita syukuri apa yang luar biasa dan kita tunaikan beragam intelijensi, kompetensi yang diberikan oleh Allah itu. Itulah pesannya dari materi kecerdasan bulan ini. Setiap manusia berharga, setiap manusia cerdas. Tergantung bagaimana selanjutnya kita kelola semua anugerah Allah itu. Baik, saya kira itu sesi untuk malam hari ini. Tinggal sekali lagi minggu depan. Cuma minggu depan ini sudah beda orientasi. Minggu depan kita akan membahas artificial intelligence. Berbeda dengan 3 tema sebelumnya, karena minggu depan kita lebih banyak mengevaluasi problem-problem kemanusiaan yang muncul karena lahirnya kecerdasan buatan. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.